Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam Meet hari ini. Kami dari kelompok 6 pada rancangan dalam UPD aspek to be tailored akan merupakan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Terima kasih untuk Mas Bagas dan Mas Alfian yang sudah ikut bergabung pada Meet hari ini. Oke, langsung. Anggota kelompok yaitu saya Hairul Amri, Fitriana Wulandari, Intan Diana Hamida Putri, kemudian Nur Sakinatul Laila. Kemudian langsung saja pertanyaan yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Cara mengakomodasi perkembangan peserta didik menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta didik, kemudian memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan dan menemukan ide sendiri, kemudian menyadarkan peserta didik untuk menerapkan strategi belajar sesuai dengan keinginan atau motivasi mereka. Selanjutnya, memfasilitasi peserta didik yang masih mengalami kesulitan dan menyajikan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan pemahaman peserta didik. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Fitriana. Nah, yang selanjutnya yaitu cara mengakomodasi gaya belajar peserta didik. Cara mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang pertama, seorang guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang memungkinkan untuk menerapkan semua gaya belajar. Nah, jadi gaya belajar peserta didik itu ada 3. Yang pertama auditory, yang kedua visual, dan yang ketiga estetik. Yang kedua, guru dapat menyajikan materi dengan berbagai format, bisa berupa gambar, grafik, video, dan lain-lain. Dan yang ketiga, penyajian materi dapat berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, membaca dengan keras, menulis di papan tulis, demonstrasi, menggunakan alat peraga, menggunakan objek nyata, modeling, dan sebagainya. Yang ketiga, cara mengakomodasi pengetahuan sebelumnya peserta didik. Yang pertama, seorang guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengaitkan materi baru dengan pengalaman pribadi peserta didik, guru, atau dari ilmuwan terkemuka. Dan yang kedua, guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengevaluasi pengetahuan awal peserta didik sebelum memulai topik baru. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Intan Diana. Ya, selanjutnya yaitu cara mengakomodasi minat peserta didik. Yang pertama itu guru dapat mengaitkan materi pelajaran dengan minat siswa atau mengaitkan ke dalam bentuk permainan tertentu agar siswa itu semakin penasaran terhadap materi yang akan diajarkan. Selanjutnya yang kedua, guru itu dapat memberikan pilihan kepada siswa dalam cara mereka belajar atau mengeksplorasi topik tertentu dapat membantu mereka merasa lebih terlibat. Yang ketiga, guru dapat mengarahkan peserta didik untuk terus mengembangkan minat yang dimilikinya. Dan yang terakhir, guru dapat memotivasi peserta didik yang memiliki minat dan bakat tertentu. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan konten yang digunakan dalam pembelajaran, proses yang dilakukan dalam penyampaian materi dan produk pembelajaran pada akhirnya dapat menjadi solusi untuk kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda berdasarkan kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat belajarnya. Jadi dapat membantu peserta didik mencapai tujuan belajar mereka dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nur Sakila. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Adapun caranya itu
Yang pertama, menganalisis berbagai hambatan atau perubahan yang terjadi saat proses pembelajaran, seperti sarana, prasarana yang tidak mendukung atau terkendala, dan alokasi pembelajaran. Lalu memprediksi tantangan yang akan muncul selama proses pembelajaran. Selanjutnya, berfokus pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir yaitu melakukan revisi terhadap perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan perubahan kondisi. Oke, eh, demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau tambahan dari Mas Bagas atau Mas Alfian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Amri. Apakah saya boleh bertanya Mas Amri? Monggo Mas Bagas atau Mas Alfian. Oh iya. Mohon maaf, apakah suara saya tetap terdengar dengan jelas Mas Amri dan Jelas Mas ya? Mbak yang lain? Ya, jelas. Untuk pertanyaan yang dari saya itu tadi kan sudah dijelaskan mengenai mengakomodasi gaya belajar peserta didik ya. Kemudian tadi juga ada kesimpulan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh apakah ada kendala ketika mengakomodasi gaya belajar peserta didik? Seperti itu Mas Amri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo dari Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Bagas ya. Jadi dalam mengakomodasi gaya belajar peserta didik itu pasti seorang guru akan mengalami suatu kendala. Nah, kendala itu yang pertama, gaya belajar peserta didik itu kan bisa dari auditori, visual maupun kinestetik. Nah, di situ kendala yang pertama bisa terkait dengan waktu. Jadi ketika seorang guru harus menyajikan suatu materi dengan 3 gaya belajar tersebut, otomatis seorang guru harus menyediakan konten-konten ataupun materi dalam bentuk visual, kinestetik maupun auditori. Nah, dalam hal tersebut guru memerlukan waktu yang cukup banyak sehingga dalam membuat ketiga gaya belajar tersebut menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik itu pasti akan mengalami suatu kendala. Nah, itu tadi waktu ya. Nah, mungkin teman yang lainnya ada yang mau menambahkan? Itu Mas Bagas sudah jelas? Ada tanggapan atau tidak? Baik, terima kasih Mbak Fitri atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat jelas sekali Mbak. Terima kasih. Gimana Mas Bagas? Oh, baik Mbak Fitri, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat jelas seperti itu. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih atas partisipasinya dari Mas Bagas dan Mas Alfian. Saya tutup. Jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan presentasi dari kelompok kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau ini mau ora record lho. Awale record ora? Se gas iki mau awale record ora? Kayaknya tak record Mas. Perlu di stop recordnya.